Shalom. Sekali lagi shalom. Apa kabarnya jemaat sekalian? Saya percaya kita semua pasti sehat, tidak ada yang sakit, amin. Sekalipun di luar, orang-orang pada sibuk, sakit sana sini, tapi saya percaya ketika kita tinggal dalam Tuhan, kita akan diberikan kekuatan daripada Tuhan, amin. Dan mengingat sekarang tanggal 15 Agustus dan 2 hari lagi tanggal 17 Agustus pada hari Selasa. Tidak terasa kita sudah masuk lagi dalam kemerdekaan Indonesia. Dan puji Tuhan, Tuhan menyertai bangsa kita dengan luar biasa. Kita boleh merdeka kembali dan persiapkan diri kita untuk kita boleh benar-benar merdeka di dalam Tuhan Yesus. Puji Tuhan, tema kita bulan ini berbuah di setiap musim. Pak Pen kemarin sudah sampaikan, sudah bagikan supaya kita belajar berbuah di setiap musim. Tapi kali ini saya akan mengambil subtema dalam bahasa Inggris, prove your fruit. Buktikan buahmu. Katakan ke sebelahnya, buktikan buahmu. Haleluya. Baiklah, kita akan buka ayat kita hari ini dalam Filipi pasal yang pertama, ayat yang ke-21 sampai 22. Saya undang kita semua baca bersama-sama Filipi pasal yang pertama ayat 21 sampai 22. Yang sudah mendapatkan boleh berkata amin. Kita baca bersama-sama. 2, 3. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku kerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih, aku tidak tahu. Ya, surat Filipi ditulis oleh Paulus. Paulus menulis surat ini untuk jemaat di Filipi. Dan Paulus menulis surat ini waktu dia sedang dalam penjara. Wah, luar biasa. Paulus dalam penjara dia menulis surat. Kita tahu kisah Paulus sebelum dia bertobat, nama dia Saulus, bukan Paulus. Jadi Saulus ini adalah seorang ahli Farisi, ahli kitab yang hebat, anak didik dari guru besar Gamaliel. Dia orang yang pintar, tapi dia menentang Tuhan Yesus pada saat itu. Bahkan dia menentang para pengikut Tuhan Yesus. Dia mengejar setiap orang yang mengikut Tuhan Yesus, baik laki-laki maupun perempuan. Dia mengejar, bahkan mengancam, bahkan dengan bersemangat dia membunuh para pengikut Tuhan. Tapi Saulus ketika dia hendak berjalan dalam perjalanan ke suatu kota di Damsyik, hampir tiba di kota itu, tiba-tiba ada cahaya dari langit turun melingkupi dia. Dan ketika Saulus melihat ini, rebah dia jatuh dari kudanya. Dan disitulah Saulus berjumpa dengan Tuhan. Kita semua tahu kisah ini. Ketika Saulus berjumpa dengan Tuhan Yesus, disitulah terjadi pertobatan Paulus. Dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-9, disitulah pertobatan Paulus. Paulus bertobat dan dia bersaksi dalam surat Filipi seperti yang kita baca tadi. Akan saya baca kembali. Filipi pasal yang ke-1, pasal yang pertama ayat yang ke-21 sampai 22a. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Inilah kesaksian Paulus, dia menulis surat ini untuk jemaat yang ada di Filipi. Dia menulis surat ini, kesaksian hidupnya, supaya jemaat di Filipi dibangun
supaya mereka bermegah di dalam Tuhan, supaya mereka bangga mereka punya Tuhan Yesus, supaya mereka bangga memberitakan nama Tuhan Yesus. Dan luar biasanya Paulus menulis surat ini dalam penjara. Paulus dikejar-kejar oleh orang sebangsanya dan tibalah dia di dalam penjara. Dan dia menulis surat ini, kesaksian yang luar biasa. Dan ketika saya membaca ayat ini, saya terus minta Tuhan buat saya terlebih dahulu mengalaminya, buat saya terlebih dahulu menghidupi ayat ini, mengerti ayat ini, dan Tuhan sendirilah yang beri pengertian. Paulus berkata, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Paulus berkata, hidupku hanya untuk Tuhan Yesus. Hidupku hanya untuk memuliakan Kristus. Bahkan hidup matiku untuk memuliakan Kristus. Kita tahu sampai Paulus mati, dia terus memuliakan Tuhan. Dan kalaupun aku mati, itu suatu keuntungan bagiku, Paulus katakan. Karena aku bisa bersama-sama dengan Tuhan Yesus di sorga. Lalu ayat yang ke-22. Tapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bekerja memberi buah. Ketika Paulus masih diberi kesempatan hidup, itulah Paulus bekerja memberi buah. Dia terus berusaha berbuah dan berbuah bagi orang lain. Dan sekarang surat Paulus ini boleh kita baca. Kalau tidak ada Paulus, kalau Paulus tidak bergerak saat itu, kita nggak bisa baca surat ini. Surat ini nggak bakal sampai ke kita, nggak bakal sampai ke masyarakat di Indonesia ini. Tapi karena Paulus, Tuhan pakai dia untuk memberitakan nama Tuhan, untuk memberitakan firman Tuhan. Dan kita bisa baca ayat ini. Dan kesaksian Paulus pun disampaikan kepada kita semua di tempat ini, Jemaat GAB Gunung Sion. Karena hidup bagiku adalah Kristus. Dan hidup yaitu untuk bekerja, memberi buah. Amin. Dan buah itu harus dibuktikan. Bagaimana sebuah pohon dikatakan berbuah, tapi ketika kita lihat pohon itu nggak ada buahnya. Ketika kita datang mendekati pohon itu nggak ada buahnya. Bisakah pohon itu dikatakan pohon ini berbuah? Pasti tidak. Tapi kalau kita lihat pohon yang berbuah, lalu orang bilang pohon itu berbuah. Ya jelas karena kelihatan buahnya. Kita bisa lihat buahnya. Oh iya, pohon itu berbuah. Ada buahnya. Jadi buah itu harus dibuktikan. Dan buah dalam bahasa kita sehari-hari dapat kita artikan buah itu adalah hasil. Pohon itu hidup, hasilnya apa? Ya buah itu. Buah itulah hasil pohon itu hidup. Berbuah berarti memiliki buah. Pohon itu berbuah berarti pohon itu memiliki buah. Ada buah pada pohon itu. Lalu apa dalam arti rohani? Buah dalam arti rohani adalah hasil pertobatan. Hasil pertobatan atau hasil mengikut Yesus Kristus. Hasil mengikut Yesus adalah menjadi serupa dan segambar dengan Tuhan Yesus. Yaitu memiliki karakter Kristus. Coba kita renungkan, apakah aku ini seorang pengikut Kristus? Kalau aku seorang pengikut Kristus, apakah aku sudah serupa dan segambar dengan Tuhan? Ingat, berbuah adalah hasil pertobatan. Buah itu hasil pertobatan. Hasil pertobatan Paulus, dia memberitakan nama Tuhan ke seluruh daerah. Baik hidup maupun mati, dia terus memuliakan nama Tuhan. Nah, untuk apa kita berbuah? Kenapa kita harus berbuah? Yang pertama, untuk memuliakan Allah. Di dalam Yohanes 15, di situ dikatakan, buah kita lah yang mempermuliakan Bapa di surga. Melalui buah kita lah kita memuliakan Allah. Yang pertama untuk memuliakan Allah. Yang kedua
dengan buah kita. Kenapa kita harus berbuah? Ya kita jadi berkat bagi orang lain dengan berbuah. Yang ketiga, kita dapat memenangkan jiwa-jiwa. Hah? Masa berbuah dapat memenangkan jiwa-jiwa? Dan di sini luar biasa, Tuhan luar biasa ketika saya baca dalam kitab Amsal. Mari kita buka sama-sama. Amsal pasal yang ke-11 ayat yang ke-30. Amsal pasal yang ke-11 ayat yang ke-30. Akan saya bacakan, saudara bisa perhatikan di Alkitabnya masing-masing. Hasil orang benar adalah pohon kehidupan. Dan siapa bijak mengambil hati orang. Dalam terjemahan lain, ketika saya lihat dalam terjemahan King James Versi, hasil orang benar, hasil itu menggunakan kata the fruit, buah. Jadi buah orang benar itu adalah pohon kehidupan. Pohon kehidupan menuju kepada kehidupan yang kekal. Dan berikutnya, dan siapa bijak mengambil hati orang. Kata mengambil di dalam Amsal itu, dalam terjemahan lain menggunakan kata winner, memenangkan. Ketika saya coba lagi baca-baca, saya gali lagi, memenangkan jiwa, winner souls. Wow, dari buahnya lah pohon itu dikenal. Dan ketika orang melihat buah kita, orang dapat melihat apa yang kita imani. Orang dapat melihat siapa Tuhan kita. Dari buah kita lah orang dapat melihatnya. Luar biasa sekali, dari buah kita dapat memenangkan jiwa-jiwa. Yang memenangkan jiwa-jiwa boleh lambaikan tangannya. Amin. Buktikan buah kita. Yang kenapa kita harus berbuah, itu adalah sebagai identitas pengikut Kristus. Identitas pengikut Kristus adalah berbuah. Pengikut Kristus wajib berbuah. Karena itu adalah identitasnya. Ingat, mengikut Kristus tadi adalah buah pertobatan, hasil pertobatan. Ketika orang bertobat, dia mengambil keputusan untuk mengikut Kristus. Dan ketika mengikut Kristus, dia akan mengeluarkan buah. Pengikut Kristus wajib berbuah. Jadi bagaimana caranya kita berbuah? Kemarin sudah disinggung juga oleh Pak Pen, bagaimana caranya supaya kita bisa berbuah. Dan saat ini kita akan melihat kembali dan kita akan diteguhkan kembali di dalam Yohanes pasal yang ke-15. Mari kita buka bersama-sama Yohanes pasal yang ke-15, ayat yang sudah tidak asing lagi. Bahkan kita sering gunakan ayat ini untuk deklarasi, untuk meneguhkan kita bahwa kita harus tinggal dalam Tuhan dan Tuhan tinggal dalam kita. Bagaimana caranya supaya kita bisa berbuah? Saya akan membagikan 2 poin dalam hal ini. Yang pertama, tinggal di dalam Tuhan dan Tuhan tinggal di dalam kita. Katakan amin. Kita akan baca bersama-sama Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-4 sampai yang ke-5. Dalam hitungan 2, 3. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Poin pertama, tinggal di dalam Tuhan dan Tuhan tinggal di dalam kita. Bagaimana caranya tinggal dalam Tuhan? Ya, kita semua pasti sudah tahu, kita semua hamba-hamba Tuhan yang hebat. Tinggal dalam Tuhan, berdoa, baca Alkitab. Seperti ada pujian sekolah minggu, baca kitab suci, doa tiap hari,
Doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tumbuh. Yang sudah baca Alkitab hari ini, coba angkat tangan. Wow, luar biasa. Saya percaya mulai hari ini kita akan lebih sering lagi baca Alkitab. Dan berdoa setiap hari. Baca Alkitab, berdoa. Itu kita menyerahkan hidup kita dalam Tuhan. Kita mau tinggal dalam Tuhan. Dan menyembah Tuhan. Ketika kita menyembah Tuhan, Tuhan akan hadir di situ. Dan apa yang kita lakukan di dunia ini, yaitu menyembah. Tanpa kita sadari, kita sedang melakukan apa yang sorga lakukan. Kita sedang melakukan apa yang orang-orang di sorga sana lakukan, yaitu menyembah Tuhan. Dan kita melakukan hal yang sama. Kita melakukan hal yang sama seperti yang sorga lakukan. Dan itu luar biasa. Kita kembali lagi lihat dalam ayat Yohanes 15 tadi. Situ dikatakan, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Yesus yang mengatakan ini. Yesus mengatakan ini. Tinggallah di dalam aku. Berulang kali Tuhan katakan dalam Yohanes 15, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Dan ketika saya coba gali lagi, kata tinggal di sini, di dalam Yohanes 15, itu menggunakan kata abide. Dalam terjemahan lain menggunakan kata abide yang berarti menetap di suatu tempat atau tinggal di tempat itu. Jadi yang Tuhan mau, dan ayat yang kelima berkata, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-ranting. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Yesus adalah pokok anggur dan kitalah ranting-ranting itu. Dan barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Kita lihat dalam ayat ini apa yang Yesus katakan. Ia berbuah banyak. Ia berbuah banyak. Ia berbuah banyak. Ketika kita tinggal di dalam Tuhan dan Tuhan tinggal di dalam kita. Ini janji Tuhan. Ia berbuah banyak. Janji Tuhan ya dan amin. Janji Tuhan ya dan amin. Ini suatu kesempatan untuk kita menikmati janji Tuhan. Suatu kesempatan untuk kita berbuah. Yaitu tinggal di dalam Tuhan dan Tuhan tinggal di dalam kita. Amin. Dan lagi Tuhan Yesus katakan, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Di luar Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Seperti ayat 4 katakan, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau dia tidak tinggal di dalam pokok itu. Sama seperti kita. Kita tidak akan bisa berbuah. Kita tidak akan bisa mengeluarkan buah kalau kita tidak tinggal di dalam Tuhan. Tidak akan bisa mengeluarkan buah. Maka Tuhan berkata, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Sebab di luar Tuhan kita tidak bisa berbuah. Dan ketika saya coba renungkan lagi, saudara perhatikan. Ketika kita tidak bisa mengeluarkan buah, berarti kita sedang berada di luar Tuhan. Coba kita renungkan kembali, kita periksa kembali hidup kita. Apakah aku sudah mengeluarkan buah? Adakah buah yang keluar dari kehidupanku?
Dan ketika kita tidak bisa mengeluarkan buah, tidak ada buah yang keluar, berarti kita sedang berada di luar Tuhan. Sebab aku tidak bisa berbuah, aku tidak bisa mengeluarkan buah tanpa Tuhan. Di luar Tuhan kita tidak bisa berbuah, saudara. Maka itu Yesus mengajak kita dalam ayat ini. Tinggal dalam aku dan aku di dalam kamu. Dan Dia berjanji, kamu akan berbuah banyak. Puji Tuhan, haleluya. Sepertinya pada tegang semua dan saya pun ikut menjadi tegang. Haleluya. Dan kita akan belajar dari satu tokoh. Satu tokoh, seorang yang sangat kaya. Seorang yang sangat kaya di kota Yeriko. Dan dia pasti seorang yang terkenal di sana. Tapi sayangnya dia berbadan pendek. Mungkin anak sekolah minggu tahu. Dia paling pendek di antara orang sebangsanya. Yaitu Zakeus. Apa yang mau kita belajar dari Zakeus ini? Zakeus ini orang yang sangat kaya. Pekerjaan dia kepala, pemimpin pemungut cukai. Pemungut cukai itu pekerjaannya merampas uang orang, memeras orang untuk keuntungan diri dia sendiri. Nah, apa yang harus kita belajar dari Zakeus? Dalam Lukas pasal 19 ayat yang ke-5, di situ ketika perjumpaan Zakeus dengan Tuhan Yesus. Kita tahu usaha Zakeus, dia ini penasaran Yesus itu seperti apa sih orangnya. Kok banyak sekali orang yang mengikuti Tuhan Yesus. Banyak sekali orang ngomong-ngomongin Tuhan Yesus. Sedangkan dia seorang yang kaya yang terkenal, mereka gak omongin. Siapa Tuhan Yesus? Dia berusaha, dia lari mendahului orang-orang. Saking dia pengen lihat Tuhan Yesus dan dia manjat pohon. Dan ketika itulah dalam Lukas pasal 19 ayat yang ke-5, ketika Zakeus bertemu dengan Tuhan, ketika Zakeus face to face dengan Tuhan Yesus, ketika Zakeus melihat mata Tuhan Yesus, dan Yesus berkata, Zakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Ketika Tuhan Yesus memanggil Zakeus, ketika Zakeus melihat mata Tuhan Yesus yang berbicara itu, dia langsung turun, dia terima Tuhan Yesus. Di situ Zakeus menyerahkan hidupnya. Ya, aku mau tinggal dalam Tuhan. Aku mau ikut orang ini, aku mau ikut Yesus. Lalu tibalah di rumah dan Yesus menumpang di rumah Zakeus. Nah, hal yang luar biasa lagi, Tuhan itu luar biasa saudara. Alkitab kita ini luar biasa Tuhan ciptakan. Mari kita buka dalam Lukas pasal yang ke-19 ayat yang ke-5. Akan saya bacakan. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Zakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Coba kita lihat kata menumpang di rumahmu. Ketika saya lihat dalam terjemahan lain, itu menggunakan kata yang sama dalam Yohanes 15. Abide, tinggal. Tuhan Yesus berkata, Zakeus, aku mau tinggal di rumahmu. Rumah adalah tempat keseharian kita. Rumah adalah tempat kita makan, tempat kita minum, tempat kita tidur, beristirahat, tempat kita bangun. Rumah itu adalah kehidupan kita, hidup kita. Dan Yesus berkata, sebab hari ini aku harus tinggal dalam kehidupanmu. Zakeus langsung meresponi itu. Ketika dia mau tinggal dalam Tuhan dan Tuhan mau tinggal dalam kehidupan dia, dia responi itu. Wow, luar biasa. Dan apa yang terjadi pada Zakeus? Lalu Zakeus berdiri dan dia berkata, Tuhan, setengah dari hartaku
akan aku bagikan kepada orang-orang miskin. Wow. Ada yang sudah seperti Zakeus di sini? Dia berkata, Tuhan, setengah dari hartaku, setengah dari milikku akan aku berikan kepada orang-orang miskin. Wow, luar biasa. Di sini kita dapat melihat sebuah kasih, perhatian, dan peduli Zakeus. Zakeus yang sebelumnya tidak peduli, orang yang sombong. Tapi ketika dia terima Tuhan Yesus, ketika Tuhan Yesus tinggal dalam hidup dia, dia berubah. Dia membagikan setengah dari miliknya kepada orang miskin. Di situ ada kasih, ada perhatian, ada rasa peduli. Tiba-tiba Zakeus perhatian sama orang miskin. Tiba-tiba Zakeus kuberikan kepada orang-orang miskin. Bagaimana dengan kita? Mungkin ada yang sudah ya memberikan setengah miliknya untuk orang miskin. Atau ada yang sedang menuju ke sana. Haleluya. Bagaimana dengan kita? Aduh, perpuluhan aja, hitung-hitung perpuluhan berapa ini nih? Oh, puji Tuhan sedikit. Sedikit puji Tuhan lagi. Persembahan dari dulu sampai sekarang segitu terus. 2000, ya 2000 lah terus. Sampai kekekalan. Persembahan kita harus upgrade, saudara. Amin. Persembahan harus upgrade. Upgrade dan upgrade. Dari 2000 jadi 5000. 5000 dikali 2 jadi 10.000. Terus upgrade. Dan saya mendengar khotbah Pak Daniel. Kalau kita main di ribuan, kita akan tuai ribuan. Kalau kita main ratusan ribu, ya kita tuai ratusan ribu. Kalau kita main jutaan, kita tuai jutaan. Wow. Lalu Pak Daniel bersaksi di situ. Dan luar biasa. Tuhan itu Tuhan yang tidak berhutang, amin. Tuhan kita tidak pernah berhutang dan tidak akan pernah mau berhutang. Kita boleh contoh Zakeus. Ketika dia berjumpa dengan Tuhan face to face. Dia mau tinggal dalam Tuhan dan Tuhan tinggal dalam dia. Ada sesuatu yang berubah dalam kehidupannya. Lalu Zakeus berkata lagi, Tuhan, jikalau ada dari seorang, aku peras hartanya, atau sudah pernah dia ambil bagian dari hartanya, dia berkata, aku akan kembalikan itu Tuhan. 4 kali lipat. 4 kali lipat. Di sini kita boleh belajar, Zakeus menyadari dirinya. Dan dia mau mengembalikan apa yang sudah dia rampas dari orang lain. Di situ kita melihat dia mau memperbaiki hubungan dia dengan orang itu. Dia mau merangkul kembali orang itu. Karena dia sudah kenal Tuhan. Itulah sukacita dia kenal Tuhan. Inilah buahnya. Inilah buahnya ketika aku kenal Tuhan. Inilah ketika aku ikut Yesus buahnya. Wow, luar biasa. Tokoh ini luar biasa. Tuhan pakai untuk memberkati kita semua tempat ini. Amin. Kita lanjut dalam poin yang kedua. Poin pertama tadi, tinggal dalam Tuhan dan Tuhan tinggal di dalam kita. Poin kedua, yaitu sadar. Sadar bahwa tubuh kita adalah tempat tinggal Roh Kudus. Kita buka dalam 1 Korintus pasal yang ke-6, ayat yang ke-19. Kita mau baca bersama-sama ini supaya kita semakin teguh. 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat yang ke-19. 2, 3. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Kita buka juga 1 Korintus pasal 3 ayat yang ke-16. 2 ayat ini berkaitan. Kita baca 2, 3. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Ayat 17.
Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu. Sadar bahwa tubuh kita adalah tempat tinggal Roh Kudus. Di sini dikatakan, tidak tahukah kamu? Tidak sadarkah kamu? Karena kadang kita tidak sadar memang bahwa Roh Kudus itu ada di sini. Di tubuh kita ini. Di tubuh saya dan saudara. Roh Kudus memilih tempat, yaitu di sini. Roh Kudus gak mau memilih tempat dalam binatang, dalam apapun. Roh Kudus milihnya di sini. Dalam hidup saya dan hidup saudara. Maka dikatakan, tidak tahukah kamu bahwa di sini ada Roh Kudus? Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu ini adalah bait Allah? Dan ketika Roh Kudus itu ada dalam sini, Roh Kudus akan mengerjakan buah-buah. Kita tahu ada 9 buah roh. Yang pertama, kasih, sukacita, haleluya. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Ya, ada 9 buah roh. Kita tahu semua itu. Dan ingat, dalam sini ada Roh Kudus. Roh Kudus itulah yang mengeluarkan buah itu. Roh Kudus itu akan mengeluarkan buahnya dalam kita, melalui kita. Dan satu catatan, ketika Roh Kudus ingin mengeluarkan buahnya, jangan tahan itu. Karena kadang kita suka tahan-tahan. Misal ketika kita ditegur, jangan ditegur sama Bupen. Ditegur, karena kita salah. Roh Kudus sudah bilang di sini, dia mau keluarkan buah kelemah lembutan. Lembutkan hatimu, jangan keraskan hatimu. Tapi kita bantah. Kita tahan itu, yang kita munculkan ego kita lagi. Enggak Bupen, enggak lah, dialah yang salah. Kenapa Bupen ini. Padahal Roh Kudus sudah mau keluarkan buah itu, tapi kadang kita tahan. Misal lagi ketika kita melihat seseorang, lalu Roh Kudus sudah bilang, kamu tabur ini nak untuk dia, kamu kasih ini untuk ini, kamu kasih ini nak. Roh Kudus mau keluarin buah kebaikan di situ. Tiba-tiba kita tahan, mainlah logika kita. Loh dia kan udah kerja, bahkan uang dia lebih banyak dari uang saya. Ngapain saya harus beli ini untuk dia? Dia kan bisa beli sendiri dari uang dia sendiri. Padahal Roh Kudus sudah mau keluarin buah kebaikan tadi. Tapi kita tahan. Jangan tahan ketika Roh Kudus ingin mengeluarkan buahnya tadi. 9 buah roh ini. Luar biasa Tuhan. Lalu kita baca ayat selanjutnya dalam 1 Korintus 6 ayat yang ke-20 sekarang. Akan saya bacakan, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Sadarlah kita ini adalah budak. Dulu kita adalah budak dosa, lalu Tuhan beli kita. Tuhan bayar kita. Karena dia mau milikin kita. Dia mau kita menjadi milik Tuhan. Kita yang dulu budak dosa, tapi ketika Tuhan sudah bayar kita dengan darahnya yaitu yang mahal. Kita menjadi milik Tuhan. Kita yang dulu budak dosa, tapi ketika Tuhan sudah bayar kita dengan darahnya yaitu yang mahal. Kita menjadi milik Tuhan. Kita itu kepunyaannya Tuhan. Maka itu muliakanlah Tuhan dengan tubuhmu. Muliakanlah Tuhan dengan tubuhmu. Yaitu dengan berbuah. Berbuah, buktikan buah itu, buktikan buah itu. Jangan tahan Roh Kudus mengeluarkan buahnya. Ingat Roh Kudus ada di sini, Roh Kudus ada di sini. Amin. Amin. Kita sudah sadar semua, amin. Roh Kudus ada di mana? Dalam diri kita. Wow, luar biasa. Tuhan luar biasa.
Berbuah berarti mengakui Tuhan. Amsal pasal 3 ayat yang ke-6. Akuilah Tuhan dalam segala lakumu. Akui Dia. Maka Tuhan akan meluruskan jalanmu. Buah itu bicara tentang perbuatan juga. Karena dari perbuatan kita, orang dapat melihat apa yang kita imani. Dan kesimpulan dalam firman Tuhan hari ini, saya ada 1, 2, 3, 4, 5 kesimpulan. Tapi singkat-singkat kok, jadi tidak terlalu lama. Kesimpulannya yang pertama, buktikan. Buktikan buah kita. Buktikan bahwa kita hidup bagi Kristus. Paulus berkata tadi, hidup adalah Kristus. Dan kalaupun aku hidup, itu berarti bekerja memberi buah. Buktikan buah itu. Buktikan bahwa kita ini hidup bagi Kristus. Buktikan bahwa kita ini pengikut Kristus. Pengikut Kristus, identitasnya adalah berbuah. Buktikan iman kita melalui buah. Karena dari buah, orang dapat melihat apa yang kita imani. Dan jangan berhenti berbuah. Makanya berbuah di setiap musim. Nah, coba kita buka dalam Filipi pasal 4. Filipi pasal yang keempat. Ayat yang ke-5. Saya bacakan. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Nah, ketika saya live streaming doa pagi di sini, Pak Boas yang ketika disampaikan renungan singkat ini, dan dia bacakan ayat ini, lalu dia bilang, dalam terjemahan lain di situ bukan ketahui, tapi nampak. Ya udah, saya langsung gali itu, Ya, ternyata di versi lain, versi NIV, see. Kata ketahui itu menggunakan kata see. Bahkan terjemahan lainnya juga ada. Jadi ayat ini berkata, biarlah kebaikan kita itu dilihat. Dilihat itu berarti nampak kan? Dilihat itu berarti terbukti kan? Buktinya itu yaitu terlihat. Biarlah kebaikanmu dilihat banyak orang. Dan coba kita lihat ayat keempat. Ayat 45 ini ternyata berhubungan. Ayat keempat, bersukacitalah senantiasa. Sekali lagi, aku katakan bersukacitalah. Sukacita. Ayat 4 dan 5, di situ ada bersukacita, kebaikan. Sukacita dan kebaikan itu adalah buah Roh Kudus, saudara. Dapat kita simpulkan, hendaklah buahmu dilihat oleh banyak orang. Dilihat oleh banyak orang. Lalu tema kita di bulan sebelumnya, setia sampai akhir. Dan bulan ini tetaplah berbuah di setiap musim. Setia itu buah Roh Kudus, saudara. Itu berkaitan. Tuhan luar biasa. Setia di setiap musim. Setia apapun yang terjadi. Setia apapun yang terjadi. Sekalipun tidak cocok keadaannya, sekalipun ya tidak mendukung, tetaplah setia. Tetaplah berbuah. Biarlah kita minta pertolongan Tuhan. Tuhan, ajari aku untuk melakukan kehendak Tuhan. Setiap tema yang sudah diterima di tempat ini, biarlah itu boleh kita lakukan bersama-sama. Sama-sama berjuang. Sama-sama mengangkat. Biar kita melakukan kehendak Tuhan. Jangan berhenti berbuah. Dan poin yang luar biasa, tarik dan menangkan jiwa melalui buah kita. Seperti dalam Amsal tadi. Dengan buah kita, kita memenangkan banyak orang. Amin. Dan prove your fruit. Subtema kita hari ini. Buktikan buah itu. Buktikan buah itu. Amin. Saya percaya hari ini kita akan membuktikan buah kita.
dari apa yang kita dengar hari ini, dari apa yang firman Tuhan sampaikan hari ini, kita akan buktikan bahwa kita adalah pengikut Kristus. Kita pengikut Kristus, amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan.